Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah terima kasih ya waktunya kita akan bagi ini ilmu. Nah, seminar hari ini yang akan kita bahas adalah aksi nyata budaya positif di sekolah kita. Sebelum kita mulai pelajaran, kita marilah berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita mulai ke materi, kita nyanyi Indonesia Raya dulu ya. Berdiri kali. Hadirin silakan berdiri. Hadirin silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, terima kasih telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk hari ini ya. Kita akan membagi materi di sini. Saya akan menjelaskan budaya positif. Setiap hari kita tentunya kepada anak-anak membudayakan budaya positif itu, misalnya memberikan salam apabila masuk ruangan ya. Udah itu sopan santun kepada ibu bapak guru, coba. Itu namanya budaya positif. Misalnya berpakaian rapi, datang tidak terlambat. Yang positif-positif itulah yang dinamakan budaya positif ya. Di sini kita setelah belajar budaya positif tahu. Tadinya kita cuma tahu hal itu adalah perbuatan positif, ternyata di sini kita belajar namanya budaya positif. Di dalam budaya positif ini ada perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan. Nilai-nilai kebijakan itu contohnya misalnya tidak datang terlambat. Di situ nilai kebijakannya tertib ya, mematuhi peraturan, jadi patuh gitu. Sopan santun itu sopan santun itu apa namanya? Nilai-nilai kebijakannya berarti saling tegang rasa gitu ya Bapak Ibu ya. Terus apalagi contohnya yang kita pelajari bersama? Misalnya buang sampah
pada tempatnya, itu nilai kebijakannya menjaga kebersihan. Nanti di sini di dalam perbuatan kita sehari-hari itu ternyata ada nilai kebijakannya sesuai dengan kurikulum yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita. Perubahan paradigma, perubahan penting yang terjadi ketika berpikir yang biasa tentang melakukan tadinya tidak baik diganti dengan perbuatan baru yang lebih baik. Itu perubahan paradigma. Paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini teori kontrol itu ternyata misalnya ada anak bersalah. Di sini teori kontrol itu ada teori kontrol posisi dalam hukuman. Udah itu konsekuensi dan manajer ternyata. Setelah saya pelajari di sini hukuman, misalnya ada anak yang terlambat sekolah. Datang ke sekolah itu, nak, harus baris di depan kelas selama 5 menit, itu namanya hukuman. Sesudah itu konsekuensi. Konsekuensi itu misalnya ada yang tidak memakai topi di waktu upacara. Nanti kalau tidak memakai topi harus nulis 1 lembar misalnya. Itu merupakan konsekuensi ternyata. Dan saya juga melakukan semua itu ternyata di sini dalam peraturan pendidikan Ki Hajar Dewantara ternyata salah. Ternyata tadinya saya anggap benar semua itu saya ngedidik anak-anak. Ternyata ada akibat-akibatnya tertentu. Misalnya dalam posisi hukuman, anak itu akan terasa takut. Dan ada juga yang timbulnya tidak mau sekolah, terus harga dirinya turun begitu akibatnya di situ. Itu dalam posisi hukuman, posisi kontrol guru dalam posisi hukum. Kita menghukum anak itu timbulnya harga dirinya rendah, sudah itu malu ya kepada yang lain, udah itu anak takut dan dia malas untuk sekolah gitu. Nah, kalau konsekuensi masih kurang ternyata. Saya kira saya udah paling benar waktu itu pakai konsekuensi ini. Karena sanksi yang akan saya laksanakan itu menurut kesepakatan bersama gitu sama anak-anak. Misalnya janji ya hari Senin kalau nggak pakai topi kita nulis 10 kali kalau kelas 1 ya, dengan kata-kata yang mudah begitu kan. Ternyata itu masih salah ternyata. Yang betul di sini ternyata posisi kontrol dalam manajemen, yaitu misalnya anak salah nih, jamret-jamretan, berantem kayak model murid kita Samsung ya, misalnya sampai kancingnya putus lah gitu. Jadi kita di sini panggil dulu anaknya begitu. Ada apa nak gitu? Kok bisa ngejambret kancingnya sampai patah copot gitu temannya. Nah, kita nggak boleh langsung menyalahkan anak itu ternyata. Kita samakan dengan diri kita dulu. Misalnya kenapa nak kok bisa ngenakalin temennya gitu, bisa seperti itu. Saya pusing, karena dicontek dikatain orang tuanya kan sering begitu. Ditoel duluan, dicuci duluan dia panas gitu kan. Kita cukup begini saja pertama itu. Sebagai manusia kita semuanya pasti melakukan kesalahan gitu. Namanya di validasi data validasi diri dulu gitu. Kita ini biasanya yang memang sebagai manusia biasa melakukan kesalahan gitu. Ibu juga dulu begitu gitu. Jadi dia nggak drop langsung disalahkan gitu. Jadi itu pertama. Keduanya ya, kalau kesalahan itu tentunya kita bisa dengan lebih baik gitu, tidak dengan cara marah dengan kasar gitu kan, tidak dengan cara masak kasar. Bagaimana seharusnya gitu. Nah, bisa aja dilaporkan ke ibu bapak guru, nggak usah ambil tindakan sendiri gitu. Jadi kan nggak membahayakan gitu. Nanti anak itu timbul di dalam dirinya ada tanggung jawab. Oh iya,
saya harus begitu dan tidak melakukan yang kasar gitu. Karena itu semua kalau kita latih dari kecil kasar atau sampai gede akan ke bawah gitu. Jadi pedagoginya dari kecil udah kita latih. Di situ posisi kontrol, ternyata selama ini kita di sekolah itu salah gitu kan, termasuk saya sendiri salah. Ternyata itu ada tahap-tahapan ya. Dan juga kalau menegur anak tidak boleh secara terbuka, panggil ke ruangan gitu, tidak boleh ada yang tahu selain kita berdua gitu. Jadi anak itu harga dirinya terpelihara, nggak ada yang tahu, kenal aja saya sekolah besok gitu kan. Itu namanya penyelesaiannya secara segitiga restitusi. Itu di sini sebagai kita manusia, paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol tadi, di dalam dunia ini kebutuhan kita sama, tentunya sama kebutuhan, ada makan, tempat tinggal, berpakaian ya. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Ternyata tidak ya. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Orang tidak bisa tahu dalam hati kita, tidak tahu. Yang bisa merubah adalah diri kita sendiri. Itu kesimpulannya. Orang lain bisa mengontrol saya, cuma luarnya saja. Yang bisa kontrol kita sendiri adalah diri kita sendiri. Begitu juga anak-anak. Bagaimana kita merubah disiplin positif untuk anak-anak yang nakal di sekolahan kita? Kita ambil anak itu sekali-sekali ke dalam ruangan, ditanya, dijadikan pendekatan secara individual, kita dekati, kita gali di dalam dirinya itu kenapa. Contohnya adalah kita ambil contoh anak kita siapa lah. Misalnya Sangsang ya. Sangsang itu kan anaknya pinter, tapi nakal gitu. Apa yang terjadi di rumah begitu kan? Dia membutuhi kebutuhan dasar apa? Di sini ada kebutuhan dasar manusia itu 5. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kebutuhan penguasaan, kebutuhan pertanggungjawaban. Nah, di sini anak itu apabila contohnya Sangsang, dia mungkin di rumahnya sering melihat orang tuanya bertengkar. Nah, dia mempelajari dari ayahnya sama ibunya, dia itu kira-kira membutuhkan kebutuhan dasar apa menurut kita? Kasih sayang mungkin ya, kasih sayang. Dan kasih sayang dari orang tuanya. Begitu di sekolahan ke bawah gitu kan. Udah itu kalau bertahan hidup udah tercukupi lah ya. Terus penguasaan, kadang dia pengen menguasai di kelas kan, pengen dia yang hebat gitu kan ya. Karena pengaruh dari rumah. Di sini jelaskan disiplin positif. Disiplin positif merupakan sikap dan perasaan taat yang patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawab. Itu tadi, tanggung jawab itu dimulai dari diri kita sendiri. Nah, di sini ada nilai-nilai organisasi, profil pelajar Pancasila. Di kurikulum Merdeka ada pelajaran profil pelajaran Pancasila. Kalau dulu mah apa ya? Yang belajar dulu PKN. Kalau kurikulum 13, PMP kalau sebelum PKN ya. Nah, itu profil pelajar Pancasila. Yaitu berakhlak, kreatif,
inovatif. Sembilan pilar karakter. Ini di sini kita kadang-kadang lupa urutannya, yang lupa. Kalau yang dilakukan tiap hari mah biasalah kita melakukan, yaitu cinta kepada Tuhan. Contohnya apa kalau ke anak-anak cinta kepada Tuhan? Sholat, ngaji, itu ya. Iya, berdoa sebelum belajar. Ya, kemandirian dan tanggung jawab. Contohnya anak bangun pagi berangkat sekolah nggak terlambat ya. Kerjain PR. Ya, kejujuran di sini yang tidak mencontek, terus belajar dia sendiri. Nah, ada pelajaran pak juga ya yang melatih ini anak-anak. Hormat, santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif. Kreatif di sini kita ini apa? Sudah menciptakan apa gitu ya, kreatif. Di dalam kelas misalnya mau ada pojok baca, berusaha melengkapi yang pantas untuk bahan bacaan untuk anak kita. Belum ya kita ya, belum, karena bukunya juga terbatas. Pojok baca itu ya misalnya kreatif itu kita buat bunga gitu, buat dinding apa hiasan dinding ya, itu kreatif. Kerja keras, kepemimpinan itu ketua kelas, setiap ketua kelas itu digilir, nggak harus satu orang, 2 bulan sekali gitu, apa sebulan sekali, jadi semuanya bisa jadi pemimpin. Adil, baik, rendah dan hati dan toleransi. Itu diterapkan ke anak dari kecil. Toleransi, saling menghargai. Alhamdulillah ya kita semua udah ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, saya ulangi. Bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Bertahan hidup. Ada contoh anak kita yang tidak kita ketahui, ternyata di rumahnya itu berangkat sekolah belum sarapan. Dan bahan makanan di rumahnya itu aja gitu. Kadang melihat temennya itu pengen, tetapi itu kadang kita tidak kita sadari gitu, dan kita kurang mengadakan pendekatan secara individu. Itu ternyata saya pengalaman kemarin, dia pengen benar bacakan itu, pengen ngelihat punya laut temennya gitu. Berarti itu salah satunya kebutuhan dasar manusia kurang di bertahan hidup. Keduanya kasih sayang. Kalau anak yang seperti itu, kalau kasih sayangnya cukup, tentunya kan diperhatikan sama orang tuanya. Nak, mau bacakan pakai apa gitu. Nah, itu juga ngeri terjadi sama anak kita sendiri sih. Kadang kita terlalu repot, anak kita besok pakai ini aja nak ya, ikan aja, padahal anak kita tidak suka. Ternyata di dalam kebutuhan itu, di dalam diri anak kita itu memang harus mendapatkan kebutuhan kasih sayang itu yang bisa berakar sampai tua nanti gitu. Kesenangan, jangankan anak-anak ya, kita juga perlu kesenangan. Contohnya apa kesenangan? Nonton pameran gitu ya, pilih belanja Bu, shopping ya, shopping udah itu mana lagi ya, jalan-jalan lo bacakan di laut gitu ya, KMM. Begitu juga anak kita. Nah, kadang-kadang anak kita beda sama dunia kita, pengen mainan. Kadang-kadang dicegah. Nah, mainan misalnya, tapi ya ada tempatnya. Nah, kita belikan mainan di rumah gitu. Ya senang hatinya. Kayak kita aja sih, dibelikan mainan apa baju baru apa ya. Kalau kita bukan mainan lagi. Cewek lain.
Cari yang beda bener. Kebebasan. Kita jangankan anak kecil. Nah, kita belajar dari diri kita sendiri lah. Kebebasan. Misalnya kita izin sama orang tua kita ya dulu masih muda lah ya. Nah, Mah, Pak, saya mau nonton layar tancap ya dulu. Padahal udah seneng bener tuh ya. Kita mau pengen bebas, pengen ngeliat lah. Jangan malam katanya, jangan lari, jangan kelayapan kan gitu anak perempuan. Tapi di situ kita perlu gitu. Ya bagaimana menyesuaikan orang tua dengan anak, diantar gitu anak gadisnya. Gitu kan. Kalau yang punya anak gadis, kalau yang punya anak-anak tentunya anak kita juga, anak kecil, anak-anak kita geger tuh minta nonton pameran segala macem. Kadang-kadang kita kan gimana ya, kadang repot, kadang-kadang, tapi sebenarnya itu kita nggak ngerti dengan kebutuhan dasar anak tadi gitu. Orang tuanya iya, jadi itu akan mempengaruhi psikologi dalam diri anak. Penguasaan ini keluar, ini nanti tes PNS ini keluar, ingetin penguasaan ini. Contohnya ada anak, contoh begini. Anak ini senang mentraktir temannya dan dia merasa bahagia dengan semua itu. Ya, penguasaan. Di sini kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Misalnya contohnya apa lagi? Penguasaan ini. Dia bangga memberitahu, mengajari temannya yang tidak bisa. Itu merupakan penguasaan. Kayak kita aja sih. Misalnya teman kita nggak bisa, kita bisa, kita ajarin lah. Teman kita nggak tahu, kita ajarin gitu kan. Itu penguasaan. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Misalnya anak kita melakukan kesalahan itu tidak boleh, misalnya gimana ya, misalnya anak kita melakukan kesalahan tuh nakalin temannya apa, oh gini, anak kita misalnya biar nggak datang terlambat terus, nanti ibu kasih permen gitu, sebenarnya nggak boleh itu. Dulu saya juga seperti itu, udah ngerasa benar-benar gitu ya, jadi anak itu senang, jadi nggak terlambat lagi gitu. Ternyata enggak, di situ ada nilai ketergantungan. Jadi dia kalau waktu ada guru yang ngasih imbalan ke kita, dia patuh. Ternyata kalau si guru itu sedang tidak hadir atau dia nggak patuh sama guru yang lain gitu, karena perlakuannya nggak sama yang ngasih hadiah tadi. Jadi yang pas itu posisi kontrol manajemen tadi, manajer salah. Santai aja, namanya kita kan sama-sama belajar gitu ya. Saya juga ya masih belajar, teman-teman juga ya sama-sama lah kita sharing gitu kan. Nah, di sini dengan identitas gagal, nah hukuman ini bisa menyakitkan anak, bisa. Kadang-kadang kan kita ada yang nyubit ya, nah itu menyakitkan anak, dan anak itu merasa tidak nyaman, takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahannya karena takut disalahin. Salahkan, saya punya alasan yang lain gitu biar nggak salah gitu kan, nggak jujur jadinya. Disitulah kita hukuman itu salah ternyata gitu kan. Murid menjadi rendah diri. Kayak mana ya kalau dia dimarahin depan orang banyak gitu kan, aduh saya ini malu banget. Jangankan anak-anak, kita juga malu kalau dimarahin, kalau dimarahin orang banyak. Tahu muka kita mau ditaruh di mana gitu kan, luar biasa. Nah di situ anak akan rendah diri. Kalau marahin anak tidak boleh di depan orang banyak, siapapun saya rasa, baik sama anak, baik sama suami, baik sama istri maupun sama orang lain gitu. Itu pembelajaran untuk kita. Jadi kita di sini di sekolah
memarahi anak tidak boleh tepat orang nama. Panggil. Penghargaan, yaitu penghargaan yang tadi itu dengan berikan permen. Contohnya anak kita biar nggak nakal tuh, biar bisa baca, biar rajin baca. Nah, biar disuntiknya nggak nangis. Biasanya imunisasi. Kasih permen kalau udah nangis, kalau udah disuntik gitu. Itu sebenarnya tidak boleh. Karena anak tadi apa namanya? ketergantungan. Udah itu merusak hubungan itu bagaimana? Misalnya antara Bu Fitri yang ngasih permen, misalnya Bu Fitri dipegang sama Bu Fitri, dikasih permen anak itu setelah disuntik, ternyata dipegangin sama Bu Yuni tidak dikasih permen. Bu Fitri mau baikkan Bu Fitri daripada Bu Yuni nggak ngasih permen sama saya udah sakit gitu kan, itu merusak hubungan itu udah. Nah, merampas hak menghargai dirinya. Berarti dia bisa jadi selalu mengharapkan yaitu tadi imbalan anak jadinya gitu kan. Tidak boleh sebenarnya. Lain dengan lomba. Kalau lomba kan memang perlombaan begitu. Tapi kalau masih rewet boleh nggak Bu ya, misalkan dia sering masuk pagi terus kan kita ada absen. Ya, Kita bikin absen, dia setiap hari itu masuk pagi terus mungkin selama 1 bulan itu nomor 1 terus gitu Bu ya. Jadi nggak apa-apa kali ya kita kasih reward Bu ya. nggak apa-apa. Cara efektifnya saya tadi Ibu bilang kan, memarahi itu jangan ini, supaya gurunya itu supaya tidak memarahi anaknya itu seperti apa cara mengatasinya. Sebenarnya lainnya gitu gimana? Antara guru dan murid kan kayak gitu. Kadang-kadang kan guru ini kita kan manusia biasa juga ya, penuh dengan emosi. Kalau kita nggak tegas, kita anaknya yang nggak ngikutin peraturan yang ada di sekolah kita gitu kan, kayak jangan telat kayak gitu. Sekarang begini, kalau menurut saya sih, kita tadi menggunakan posisi kontrol manager. Kita itu sebagai manusia meluap-luap sih, kesel ya, kesel pengen saya gimana gitu ya. Tapi kita guru masih ada harus sabar. Kita panggil anak ke dalam ruangan itu secara berdua. Kita tanya. Nah, di dalam anak itu kan ya, dia jadi bisa begitu itu karena ada sebab akibat yang ada dalam dirinya. Gitu. Ada yang di rumahnya diajarin kasar sehingga nunjuk orang di sekolah gitu kan. Tanya dulu, kenapa nak kok bisa begitu? Di rumah kamu sering ngelihat orang marah kan? Nah, misalnya iya Pak, saya sering ngelihat orang tua saya marah, bapak saya kasar sama ibu saya. Berarti dia kan mencontoh orang tuanya di rumah dan tertanam di dalam batinnya gitu. Nah, jadi di situ kita harus pahami dulu anak itu, kita pelajari dulu di situ. Sebenarnya kita tidak boleh marah di situ, tidak boleh marah, kita salah kalau marah, karena kita nggak tahu kekurangan kebutuhan dasar apa yang terjadi di dalam anak tersebut gitu. Nah, setelah misalnya anak ini kekurangan kasih sayang di rumah, terus ngebaca aja males-malesan, ininya begini-beginilah, terus ininya begini-begini, kalau kita ajarin di sekolah itu. Ternyata di rumahnya itu kurang kasih sayang. Nah, cari perhatian udah pengaruh lah gitu sama jiwanya itu. Jadi di sekolahan kita anak itu kita kasih sayang. Jadi hatinya itu lambat laun lembut. Terbentuk begitu. Kayak misalnya mangga kecil kita kasih kawat, dia ngegedenya enggak sempurna dia. Iya, pasti ada bekas si kawat itu. Iya, begitu juga anak kecil itu jiwanya masih dandanan ibaratnya. Masih dandanan yang gimana ya? Kayak kertas putih. Kalau dicoretin yang jelek ya jelek, kalau dicoretin yang bagus ya bagus. Jadi kita sebagai guru ini bukan nggak ngelihat dari luarnya aja sama anak itu,
harus mendekati anak itu secara individual. Misalnya 18 orang anak ibu kelas 1 itu beda-beda. Ada yang kurang kasih sayang, ada yang emaknya meninggal, ada yang di rumahnya ekonominya kurang, bahkan tiap hari juga makan sama sambal itu ada juga yang nama ke buah salak aja dia nggak tahu, yang mau dimakan dagingnya apa bijinya dia ada yang nggak tahu gitu. Jadi kita sebagai guru ini ya dituntutnya sebenarnya seperti itu teorinya. Misalnya begini, udah kita pelajari nih dari yang pertama ya, terus masih nggak dapat dari yang pertama ke tengah apa, keyakinan kelas apa yang kamu langgar gitu. Misalnya terlambat terus ya 6 kali misalnya terlambat terus, kenapa ini anak bangunnya terlambat terus, ternyata di rumahnya ngurusin emaknya sakit, kita nggak tahu. Ada itu kasusnya anak SMP dia selalu terlambat datang ke sekolah, dia selalu datang terlambat karena banyaknya murid, jadi gurunya itu taunya marah, kenapa kamu terlambat mungut sampah setiap datang. Lama-lama ada guru yang punya kesimpulan kenapa anak ini curiga gitu ya, dudukin dipanggil, ternyata orang tuanya emaknya itu di rumah lumpuh jadi dia kalau bangun Harus ngurus anaknya dulu ya, ngurus emaknya ibunya dulu ya. Jadi bangun itu mandiin emaknya dulu, udah itu masih makan emaknya dulu, nyuapin gitu. Jadi nggak bilang, dia itu nggak bilang ke temennya, itu nggak bilang sama gurunya juga, kalau nggak dipanggil didekati secara dalam juga nggak bilang gitu. Rahasia hidupnya itu dia sampai lari-lari ke sekolahan itu setiap pagi terlambat. Nah di situ kita takutnya terjadi sama anak kita, karena kan kita nggak tahu kesusahan mereka gitu. Ya di sini kan tugas guru cuman mengajari, menuntun. Masalah bisa atau tidak bisa itu kita ikuti alur aja. Misalnya nggak baca, tidak bisa sekali, 2 kali, kita kasih jatah 3 kali balikan lah, apa 5 kali balikan gitu. Kalau memang anak itu sudah tidak bisa di situ, apa anak itu daya tangkapnya apa Benar-benar kurang 5 ya. kali balikan masih nggak dapet, 10 kali balikan masih nggak dapet, kita udah ngerasa udah Capek gimana gitu ya. Misalnya anak kita kelas 1 itu 18, kita berhasil 15 ya udah 80% gitu. Itu tugas guru itu cuma ada sih kita kadang anak orang ya kita anggap anak sendiri. Nah, pokoknya anak sendiri lah. Tapi itu ya ternyata tidak gitu. Tugas kita cuma menuntun. Menuntun anak itu supaya berkembang secara kodrat dirinya dan kodrat alam. Gitu. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman contohnya, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera tadi ya. Guru marah kepada murid jadi takut. Nah, konsekuensi, guru memberi konsekuensi untuk menghafal perkalian. Itu yang sering saya lakukan di kelas. Misalnya dulu waktu ngajar kelas 3, jadi setiap mau pulang, yang nggak bisa perkalian belum saya suruh pulang. Jadi baris dulu, yang duluan ngapal ke saya. Misalnya perkalian ini untuk pulang 7, yang nggak apa dulu nggak boleh pulang gitu kan. Nah itu konsekuensi kira saya udah bener banget, ternyata salah. Tapi ada benernya juga, guru tegas dia hormat sama gurunya gitu. Masih dapet lah dikit mah. Di sini ternyata restitusi. Nah, kalau anak salah itu kita kalau menyelesaikan masalah ke anak salah, kita harus pakai segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ya, yang di situ segitiga dia
Yaitu pertama guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas itu zaman sekarang ini kan dulu mah peraturan tuh kita tahunya. Nah, Ternyata kita buat lebih baik itu keyakinan kelas. Misalnya kelas 1 datang tidak boleh terlambat. Udah itu berpakaian rapi, membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh ribut di kelas. 4. Misalnya kelas 1 nih ya. Nah, kita utarakan dulu sama anak-anak itu. Nah, ibu punya peraturan ini di kelas. Nah, kalian harus sanggup enggak memenuhi peraturan ini gitu. Dulu kan kita enggak. Nah, besok harus ini pakaian rapi, tidak boleh terlambat. Nah, kita kan yang buat peraturan, ternyata enggak. Anak itu sanggup enggak gitu. Kalau anaknya nggak sanggup gimana? Nah, misalnya Bu, kan Kami kita, nggak sanggup Bu kalau terlalu pagi. nah, misalnya gini, ada anak yang nggak punya baju di rumah. Ya. Nah, misalnya belum beli, terus yang kebeli lah orang tuanya ya. Nah, Bu, kalau berpakaian rapi bingung Bu saya. Saya nggak Karena sanggup di itu. rumah cuman punya baju putih, roknya nggak ada yang merah gitu kan. Itu sangat-sangat tidak bisa orang tuanya. Nah, kita sama guru-guru semua nyari solusinya. Solusinya. Anak ini kenapa? Apakah orang tuanya nggak ada dua-duanya? Apakah dia ikut siapa gitu kan? Kita pecahkan masalah itu. Kayak kelas 1 ada itu, Dina. Kasus Dina. Anak ini saya lihat kok beda gitu sama yang lain. Ternyata dia tinggalnya bukan dengan orang tua kandung. Setelah orang tuanya meninggal kemarin, saya baru tahu pantas anak ini dalam belajar itu kurang. Gimana kita harus mencari solusi? Kita rangkul anak itu seakan-akan kita seperti ibunya. Jadi dia dalam belajar itu melihat kita aja udah sinis dia gitu. Kok anak itu sinis sama saya punya salah apa ya? Padahal saya sayang sama dia. Ya itu tadi, karena kejiwaan itu tadi. Jadi kita harus ngasih dia perhatian gitu. Ternyata itu masalahnya setelah saya tahu. Nah, di sini restitusi ini guru terbuka dan tadilah udah saya sampaikan. Kadang-kadang anak itu udah dipanggil, udah dialusin ke ruangan itu ya, kata Pak Ardi tadi ya. Masih aja kayak gitu. Kita manggil itu sampai 6 kali lah Pak Ardi. Kayak gitu dialusin dulu. Nah, kalau tidak bisa udah sama sesama guru kita tidak bisa, panggil orang tuanya. Iya, baru orang tuanya. Nah, panggil orang tuanya. Nah, berapa kali? 3 kali kita manggil orang tuanya. Misalnya masih aja seperti itu, kenapa di rupiah? Enggak ya, itu kan memang harus ada konsekuensinya. Dosen itu yang di sana juga memang ngajarin ya ada gitu. Kalau misalnya kita udah dialusin, udah beberapa kali udah kita panggil, udah kita jalankan segitiga restitusi, kita musyawarahkan lagi dengan guru-guru. Bagaimana mau diapakan anak ini gitu kan? Nah, masih kita akalin itu karena rugi sama kita sendiri. Kalau kita main tangan, ada yang ngerekam, kita yang kena. Padahal tugas guru kan itu zaman sekarang tuh nggak begitu. Melindungi kita sih juga sebenarnya. Nah, di sini 5 posisi kontrol, yaitu penghukum tadi udah dijelaskan. Pemantau. Pemantau itu kita memantau anak-anak. Nah, setiap upacara bendera banyak tuh yang pakai topi. Kita berposisi sebagai pemantau. Di situ kita supaya anak ini pakai topi semua bagaimana gitu. Ternyata masih salah gitu. Kadang-kadang saya juga anak harus nulis gitu kan, konsekuensinya itu masih salah. Membuat rasa bersalah masih salah juga. Berteman, misalnya kita duduk berdua gini misalnya, nah kenapa sih gitu kok setiap hari topinya nggak dipakai kalau upacara,
nggak taunya topinya hilang atau hilang. Beda ya, 1-2 sih yang seperti itu. Kalau yang kakak beli ya namanya dia udah siap untuk sekolah gitu. Jadi kita cari solusi. Ternyata di sini nih manajer itu yang tindakan kita yang harus dipakai gitu kan. Keyakinan kelas sudah, rasa bersalah sudah. Nah, membuat keyakinan kelas ini kita berdiskusi dulu ternyata. Nggak harus peraturan ini harus dipatuhi sama murid gitu, enggak gitu. Diskusi dulu di kelas itu. Sanggup enggak anak itu menjalankan, misalnya pakai topi, bisa nggak? Setiap upacara bendera kita harus pakai topi rapi. Misalnya sanggup Bu. Nanti kalau ini nggak pakai topi bagaimana? Melanggar tidak sama peraturan kita, melanggar gitu. Kamu bersalah nggak dengan itu? Dijelasin. Salah Bu. Kamu mau salah terus hidupnya enggak gitu kan. Jadi bertanggung jawab ke dirinya sendiri. Iya. Menanamkan rasa tanggung jawab Bu ya. Menyampaikan keyakinan. Nah, peraturan keyakinan kelas tadi harus kita tempel di dalam kelas. Misalnya datang ke sekolah tidak boleh terlambat, kita tulis sedikit aja, 4 aja, jangan banyak-banyak, susah melihatnya kalau ingetnya kalau banyak-banyak. Upacara harus memakai seragam lengkap, pakailah seragam lengkap di waktu upacara bendera. Keyakinan kelas sudah ngantuk ya Bu? Enggak. Jamnya Enggak. iya kayaknya iya. Enggak. Di sini di segitiga restitusi ini yaitu ada menstabilkan tindakan. Itu tadi nanyain kenapa sih kamu ngelakuin seperti itu gitu, apa sebabnya. Nanti kan anak ngomong, saya jengkel Bu, saya dicontek, saya udah belajar capek-capek di rumah, saya sampai sekolah dicontek sama si Danu misalnya. Kesel lah saya gitu kan. Ya wajar sih kata kita. Ibu juga kalau kayak gitu capek kan. Pasti saya ngelakuin kayak gitu juga. Ibu juga ngelakuin gitu kayak gitu. Nah, tapi alangkah baiknya kamu jangan marah-marah, bilangin aja sama ibu guru. Nanti ibu bapak guru yang nangani. Kalau misalnya ya sama sih kita juga. Misalnya kita nangkep maling misalnya, ya nangkep maling. Kita jangan mukul dia, pegang aja, laporin gitu kan. Itu contohnya sih maksudnya. Iya. Jangan dipukul gitu kan, itu bukan hak kita untuk mukul dia gitu. Begitu juga sama anak-anak kita diterapkan seperti itu. Ada kan yang sampai waduh diapain gitu kan, Ya, sampai gemes harus diapain. tapi kan ada penyelesaiannya ke hukum, maksudnya gitu. Ya itu kalau maling Bu, kalau anak-anak ini kayak mana penyelesaiannya Bu? Apakah harus koordinasi dengan orang tua? Misalnya anak maling di kelas, Ya, ngambil punya temannya, bukan maling, ngambil punya temannya Bu. nah itu tadi. Nah kenapa? Misalnya ngambil ikan ya, lagi bacakan misalnya ngambil ikan temennya. Pengen bener tuh ternyata sama ikan yang misalnya Ricky misalnya temennya ya. Kenapa kamu ngambil punya Ricky? Nah ayam misalnya, dia nanti ngomong ayam di rumah itu mama saya masak nggak enak. Gitu, ada alasannya, pasti ada alasannya. Ya. Apa dia nggak pernah makan ayam, bisa jadi. Apa dia seneng gitu ngambil punya temennya itu, ada bukan karena dia pengen aja, seneng gitu ngelihat temennya rungsing itu, ngusilin temennya itu, ada yang seneng gitu. Ini berbagai alasan. Di situ kita ibaratnya nasihat terus yang keluar dari mulut kita itu, nasihat terus sama anak itu, jangan terus. Kalau di situ kalau kesimpulan ibu validasi tindakan yang salah. Dan jadi jangan langsung menyalahkan anak itu, wajar sih gitu.
ibu juga manusia, kamu manusia, pasti melakukan kesalahan itu pasti. Tapi dalam memperbaiki kesalahan itu kan ada yang lebih baik. Dengan nggak harus kayak gitu. Misalnya laporin ke ibu bapak guru apa temannya dinasihatin gitu kan ada yang lebih baik. Dengan misalnya kasar segala macam kan udah melanggar peraturan di sekolah. Apa yang dilanggar? Yaitu tadi ketertiban yang nggak dilanggar sama dia. Lagi anak itu nanti kayak mana tuh seharusnya? Apakah seandainya guru ini tidak mampu ya, tidak mampu mengatasi anak itu karena udah 6 kali dipanggil, apakah bisa guru-guru yang lain bisa kita diskusi menangani satu anak ini? Bisa, emang harus. Harus seperti itu Bu ya. Pertama kita tanganin dengan wali kelas. Ya, kalau wali kelasnya nggak bisa, guru BK kalau gede. Ya. Udah itu masih nggak bisa. Semua guru kayak mana anak ini? Ya, gitu. Apakah bisa diskusi gitu loh Bu? Oh ya jelas, memang harus. Nggak Ya, bisa. kata ibu tadi salah satunya diskusi. Sama yang ibaratnya kita di rumah udah kita lihat anak ini bahwa tidak mampu. Apakah guru-guru ini bisa juga diskusi membelikan dia topi gitu? Caranya begini, di situ sih jelas bisa kalau kita lihat ya dari dalam diri kita. Nah, di samping itu perlu ke anak-anak juga kita kasih tahu ke anak-anak murid kita bahwa sosial itu harus. Misalnya ini teman kamu, tapi jangan ketawa anak itu. Gitu. Misalnya ada di sedekah Iya, jadi ya. Jadi, Berarti sosial itu kita tahu. Ya, kita udah ini ya materi kita udah semua. Jadi biar nggak ngantuk, kita buka pertanyaan aja. Coba teman-teman ada yang nggak yang ini dapat kasus di kelasnya, coba gimana? Mohon maaf ini. Bu, nanya Bu. Iya. Ya seperti kasusnya ini ya, salah satu anak kita Aska. Ya. Itu bagaimana solusinya Bu tentang Aska itu? Gimana Aska ini kasusnya? itu kelas saya ya. Kasusnya apa lagi? Kalau sampai Bikin jerit-jerit gitu ya. Itu kelas saya. Sebenarnya Aska itu murid saya ya. Jadi begini Bu, kasusnya kalau Aska itu apa ya? Untuk kesehariannya anak ini memang sulit dibaca, maksudnya itu. Dia juga karakternya susah dibaca. Karena apa? Orangnya diam, ya. Terus memang apa ya? Dia suka menyendiri, tidak mau apa ya bermain sama temen lah. Ya gimana lah gitu ya. Terus saya perhatikan juga memang di rumah sepertinya memang nggak pernah yang namanya belajar dan diperhatikan oleh orang tuanya. Itulah kebutuhan dasar. Setelah kita tahu 5 kebutuhan dasar tadi, kira-kira Aska ini kekurangan kebutuhan dasar apa kira-kira? Kasih sayang kayaknya. Kasih sayang. Karena kita lihat ya Aska itu ya artinya persis dia tuh pengen diperhatiin, jadi dia ngejerit itu pengen kita sebagai guru itu inilah sama dia Besok gitu kali ya, pengen ada Apa perhatian. gimana Bu? pengen ada lebihnya gitu. Caranya itu kayak mana Bu? Apa koordinasi dengan orang tua? Kita parenting ya. Kasih sayang itu kan nggak di sekolah dan pasti ada di rumah juga gitu. Parenting. Kita panggil itu buat paguyuban. Paguyuban kelas itu perlu. Kita parenting dengan orang tua. Sebelum belajar mulai ajaran baru kita butuh kumpulan dulu orang tua. Apa permasalahan yang ada di anak didik kita itu disampaikan ke orang tuanya sehingga orang tuanya misalnya contoh kayak Aska tadi. Dia selalu menjerit-jerit mungkin nih di dalam hatinya kok saya nggak disayang sih, di rumah di sekolah kok saya nggak disayang gitu, sehingga dia ngejerit-jerit meluapkan isi hatinya supaya dia puas, nggak ada beban.
Nah di situ sebagai orang tua di rumah kita kasih tahu, tolong diperhatikan anaknya ini. Apa sambil dipeluk sambil tiduran, diajarin apa ayat-ayat pendek segala macem. Dengan seperti itu kan anak itu kalau di rasa sayang itu kita juga sih sebagai orang tua kalau penuh rasa sayangnya sih cepet bisa, saya yakin ngebuka hatinya itu. Begitu juga di sekolahan. Nah paling ini cara menangani di sekolahan kita harus kasih sayang juga sama anak itu. Sini nak, duduk. Kita misalnya anak ini belum bisa baca sama sekali, belum bisa baca sama sekali. Nah kita ngasih tugas sama yang lain, udah yang cepet ya, cepet nih. Misalnya 10 menit beres. Kita kasih dulu yang gede, yang ini jelasin biar ngerti, yang cepet beres. Nah ini anak yang belum bisa baca, kita pegang, kita dudukin sambil kita kasih sayang. Nah, misalnya bisa buat 2 kata atau 3 kata lah dia berulang-ulang itu bisa, itu udah cukup. Memberi kasih sayang dia. Lambat laun dia akan berubah. Berarti dikhususkan berarti. Dikhususkan, jangan dituntut dia harus bisa pelajaran menurut kurikulum. Yang penting kita bisa baca dulu. Iya. Intinya solusinya parenting itu tadi ya. Parenting satu, karena kita tidak bisa tanpa kerjasama orang tua di rumah. Iya, obat mabit kita nyayanginya Bu. Kalau dia punya sayang Iya, obat mabit di rumah dia nurut sama kita waktu di sekolah. hati nanti dia. Setelah di rumah di losing kan, itu sama sulit. Berhasil sih ada yang berhasil ada, tapi sulit gitu. Karena banyak waktu di rumah. iya banyak waktu di rumah, di sekolah nggak cuma berapa Tapi jam. begini Bu, ya, wali murid ini bahkan apa ya, dominannya tuh menyalahkan kita sebagai guru gitu loh. Sebagai guru, gurunya nggak bisa ngajarin anaknya membaca. Padahal itu tadi kata ibu itu tadi kan, waktu itu lebih banyak di rumah daripada di Iya, sekolah. makanya tiadakan Nah, parenting itu kita kan. hanya, benar kata ibu tadi, kita hanya tuh menuntun kan, Iya. ya. Itu gimana itu Bu solusinya? Iya, diadakan parenting sebelum mulai pelajaran ajaran baru. Kita jelaskan dulu bahwa dalam pembelajaran pendidikan di sekolah itu banyak waktunya di rumah. Di sekolah itu misalnya kelas 1 cuma dari jam 7 sampai jam 11. 8, 9, 10, 11 cuma 4 jam. Selain itu di rumah. Jadi pondok ya. Kalau pondok terpenting itu, pembelajaran terpenting itu adalah di rumah. Kenapa kita harus mengadakan parenting dengan orang tua? Karena orang tua juga banyak yang tidak tahu kalau bahwa pendidikan yang utama itu di rumah. Kalau sudah dikasih seperti itu, anak itu tetap begitu, bisa kita panggil lagi orang tua itu dengan anak yang salah itu. Misalnya anak yang salah, panggil orang tua. Bu, Pak, bukannya ini anak ini kasusnya seperti ini. Kan udah dijelaskan. Kita sebagai pendidik itu nomor 1 di rumah. Di sekolah itu nomor 2. Makanya itu perlu paguyuban itu. Parenting. Penting Bu ya. Penting. Penting. Kita satu kelas itu tahu nomor. Ya sekarang ini zamannya WA Bu ya. Kita udah tahu bikin grup. Baiklah, ini mohon maaf ya, seminar hari ini ada proyektor. Mudah-mudahan suatu saat ya ada bantuan dari pemerintah untuk SDN 2 Tejang Pulau Sebesi yang Amin, amin. laut ya tentunya ya, untuk insentif guru-gurunya juga minta diperhatikan, kasihan penyeberang laut, nanti ongkosnya semuanya pada mahal. Nah, pasarnya itu nyebrang laut juga ke kali Anda, luar biasa. Belum lagi ombak yang besar, kadang-kadang penuh tantangan nyawa di tengah laut itu. Mohon perhatiannya ya, mudah-mudahan dari pemerintah mendengar seminar kita ini bisa
mudah-mudahan sampai ke Kementerian Pendidikan di sana, minta perhatiannya untuk melengkapi fasilitas yang ada di SDN 2 Tejang Pulau Sebesi. Amin. Terima kasih atas waktunya untuk seminar ini. Kita dalam belajar bersama-sama. Saya akhiri akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.